Ya, mungkin ini tutorial yang ketiga buat modul keempat di hidro Dasling ya. Mungkin di video kali ini juga nggak akan terlalu apa ya, terlalu lama mungkin ya. Dan suaranya agak sedikit pelan karena udah malam. Maaf juga agak kemalaman. Nah, buat tutorial ini kan jadi bikin bendungan. Ini sambil baca modul banyak. Oke. Di sini tuh di modul kita bikin kontur biasa. Itu tergantung ya konturnya kalian mau berapa, minor sama mayornya. Kalau di sini aku pakai minornya tuh 10 meter, terus mayornya 50 gitu kan. Karena ada rumusnya ya, kontur mayor itu 5 kali kontur minor. Karena kontur minornya 10 meter jadi dikali 5, di kontur mayornya 50 meter. Tuh udah bisa merenya bikin kontur mah. Terus nah ini kontur 5 kali kontur minor. Semut lain juga udah bisa merenya di sini, cuman ada rekomendasi T paling pas semut lain dibebas sih, cuman kalau mau nurutin ya apa-apa. Pas mau nge-smooth line itu si smoothing tolerance, nah ininya 100 meter aku pakainya biar kelihatan banget gitu, gak apa istilahnya, lebih rapi lah gitu. Tapi bebas kalau kalian nemu yang lebih rapi mah. Terus mungkin langsung ke bikin bendungannya gitu ya. Kalau di sini tuh kita aktifin nutrianalis, terus kita cari nih hilir sama hulunya, sama beberapa pertemuan sungai gitu ya. Nah lalu di interpolate line, ini terus dianalisis elevasinya, terus pakai interpolate line gitu yang buat tahu profil topografinya. Terus sini kita digitasi. Nah digitasi terus habis itu, nah ini nih ada perbedaannya. Ada penentuan wilayah catchment bendungannya, sama ada wilayah tangkapan air untuk bendungannya gitu ya. Nah, jadi di sini bakal ada 2 poligon lah istilahnya. Itu ada di arah bendungannya ini nih. Nah, ini yang ungu ini, yang bagian hulunya itu, di bagian hulunya ini teh apa sih namanya? Yang dari air hujannya gitu ya, yang dari tangkapan airnya. Penentuan catchmentnya tuh. Setelah itu baru bikin Excelnya, terus ada kurva lengkungnya. Aku udah bikin ini nih. Ini contoh punya aku. Nah ini yang buat bendungannya yang biru deh. Yang mau buat yang wilayah tangkapan air hujannya gitu ya. Secara keseluruhan ke 580 hektar secara keseluruhan ya. Cuman lebih ke gambar lagi, aku bikin yang baru ini cuman kayaknya nggak 580 hektar biar nggak terlalu apa ya, nggak terlalu lama durasinya juga. Kayak biasa bikin apa namanya teh, bikin SAP dulu di sini. Pakainya WGS yang biasa ya.
apa yang biasa, karena di sininya nih, di layer sininya sudah UTM. Jadi kalau misalkan di sininya udah UTM mah tetap bakal bisa dihitung nanti volumenya. Terus langsung ini aja palingnya. Oh enggak, kita tentuin dulu hulu sama hilir sungainya. Yang aku contohnya mau yang ini, arah ini, cuman kayaknya nggak 500 hektar gitu. Ini hilirnya, ini hulunya. Tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu nih, ini tuh ada di elevasi berapa. Nah, cara aku buat cari tahunya gitu, diselect dulu si konturnya. Terus klik kanan, terus identify. Nah, di sini udah ketahuan. Ini 300 berarti sininya 320. Berarti makin sini makin bawah dong ya. Oh, 600. Oh ya, berarti ini hulunya. Nah, ini hulunya, ini hilirnya, berarti pas gitu ya. Nah, terus setelah itu kita kalau udah tahu elevasinya, kita interpolate line. Terus pastiin ininya klik DNA sekalian ya, nyalain. Terus kayaknya di sini aja deh. Mana ya? Oh, aku segini lahnya. Nah, misalnya ini. Udah aman, ada lembahannya. Walaupun ini udah aman. Elevasinya juga setara, ini udah oke. Terus tipsnya lagi juga nih, kita cari tahu apakah satu kontur ya, satu kontur ini udah pas. Kalau udah kayak gini mungkin langsung digitasi aja ya. Sebenarnya digitasinya tuh nggak terlalu ribet sih. Apa ya, tipsnya pakai cut polygon gitu. Jadi kita bikin semuanya dulu baru di cut per konturnya. Nah, cuman kan kita nggak tahu nih ini 580 hektar atau belum, udah 500 hektar atau belum, karena aku nyontoinnya nggak salah gitu ya mas ya, ke 500 hektar. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu dulu, kalian boleh digit dulu wehnya itu, digit asal dulu. Asal, terus oh iya lupa, coba save dan bikin add field dulu ya. Field keterangan. Aku geometri ini yang nah ini cuma 160 hektar. Nah, kalau kayak gini misalkan nih, kita misalkan ini udah 500 aja ya, dawai kita langsung digit ininya. Coba harus di sambil edit, hapus dulu, kita coba mulai digitasi banyak. Kita digitasi dulu semuanya, ikutin garis konturnya gitu.
trash ya, pakai trash biar rapi. Semua berarti ya. Coba ke bawahin dulu. Nah, di step selanjutnya itu kan kita bikin catchment area buat bendungannya. Misalkan dari sini sampai sini, sampai sinilah. Itu per kontur gitu ya. Kalau udah semuanya gini, kita select. Nggak pakai cut polygon tools. Di sini kalian langsung pakai yang trace aja. Pilih nih digit yang dari luar poligonnya, ikutin kontur. Nah, digit lagi sampai yang keluar konturnya lagi. Nah, udah ke digit, langsung aja wes semuanya. Emang agak susah ini deh. Nah, oke, terus tuh kita coba, kan belum ada keterangannya. Nah, kasih keterangan per konturnya gitu ya. Cuman kan kita nggak tahu nih ini tuh kontur elevasi berapa. Terus ada trik biar cepat gitu ya, ngetik di sininya biar nggak bolak-balik apa attribute table. Atau ya gini juga bisa gitu ya, terus gini ketik terus ini berapa. Cuman aku mau gini, pakai yang ini nih, atribut ini. Nah, ini kalau misalnya ke select, nah langsung ada di sini. Terus kita cari tahu pakai select juga. Saya select dulu konturnya. Ini tuh, nah kontur elevasi 360 gitu ya. Berarti pas kita select ininya nih, area ini, nah di keterangan ini kita ketik 360 gitu, langsung isi nanti. Karena ini logikanya kita interval konturnya 10 meter, berarti ke bawahnya itu pasti nambah gitu ya. Kita buktiin. Nah, nambah 370.
380, ini berarti 390 gitu ya. Kita buktiin tuh. Nah ya benar. Oke, kalau kayak gitu udah. Nah ini yang keseluruhannya gitu ya, yang sebenarnya yang ini. Sekarang tinggal kasih nama dulu deh. Ya, biar gak bingung hulunya weh. Buat yang tetap ya. Sebenarnya udah beres ini. Kita coba properties dulu ya. Ini yang apa sih namanya? Yang bendungannya, yang hulunya gitu ya. Step selanjutnya itu kalian ngehitung buat jadi ini nih kurva lengkungnya. Nah, sebelumnya kan dibikin ininya dulu nih. Terus cara mindahin atribut table ke Excelnya gimana gitu, biar kalian nggak perlu ngetik satu-satu. Kita ada caranya. Ini ada save edit ya, save edit dulu, terus siapin dulu Excelnya gitu ya. Aku udah ada persiapan Excelnya. Terus suka disk. Nah, masuk ke sini pengen table, masuk ke sini, terus export. Kalian simpen dah di mana. Base-nya pakai yang di base ya. Terus masuk ke folder yang udah tadi disimpannya, kan ada di tutor link ini. Nah cari ini file yang dbf ini, di drag sama kalian. Nah di drag, nah masukin, lepas saya di sini. Nah udah otomatis langsung ada. Oke, cuman aku tekan udah bikin si apa namanya teh kurva lengkungnya, cuman memang ini nih masih aneh gitu ya hasilnya. Aku pun masih ngulik sebenarnya ini teh, nggak tahu memang data yang aku ini ada yang salah atau yang memang cara membuat kurva lengkungnya yang masih salah juga, kayak begitu. Buat kurva lengkungnya nanti bakal ada video selanjutnya mungkin, atau ada info di grup selanjutnya karena ya aku pun masih ngulik gitu ya. Tadi pun masih agak aneh pun, kalau misalkan belum bisa lagi aku tanyain ke Pak Ikal aja. Mohon maaf sebelumnya karena agak ada yang salah mungkin ya, mungkin dari ngitung volumenya atau cara membuat kurva lengkungnya gitu ya. Jadi paling bikin sampai bendungan dulu, atau mungkin kalian ada
cara buat bikin kurva lengkungnya, nggak apa-apa, kabarin aja ya. Paling segitu, makasih banyak. Semoga bermanfaat gitu ya. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.